Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Rosi dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Operasi hitung pada bilangan pecahan di sini kalian dulu waktu SD atau MI sudah belajar. Nah, kali ini di kelas 7 kita akan belajar kembali akan tetapi lebih detail atau terperinci. Nah, pecahan sendiri, Bu Rosi ingatkan, yaitu bilangan yang menunjukkan suatu bilangan dari bagian total keseluruhan. Di sini contohnya ada sebuah pizza dipotong 4 bagian. Nah, yang hilang ini itu sudah dimakan. Kemudian, artinya pizza yang sudah dimakan adalah 1/4. Dan yang belum dimakan adalah 3/4. Sehingga bentuk umumnya kalian sudah tahu, yang atas itu dinamakan pembilang, yang bawah dinamakan penyebut. Kemudian pecahan senilai, yaitu pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, 1/4 itu senilai dengan berapa? Ya, 1/4 sama-sama dikalikan 2, pembilang kali 2, penyebut dikali 2. 1 dikali 2 adalah 2, dan 4 dikali 2 adalah 8. Jadi, 1/4 senilai dengan 2/8. Atau dengan membagi atau menyederhanakan pecahan. 4/12 itu sama dengan, pembilang dibagi 4, penyebut juga dibagi 4. 4 dibagi 4 adalah 1, dan 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi, 4/12 senilai dengan 1/3. Membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan di sini, kalian akan menemukan 3 bentuk. Jika penyebutnya sama, jika pembilangnya sama, atau jika pembilang dan penyebutnya itu berbeda. Yang pertama, jika penyebutnya sama, maka kalian langsung membandingkan nilai pembilangnya. Coba perhatikan, penyebutnya sama-sama 5. Kamu tinggal membandingkan pembilangnya. 3 dengan 7 besar mana? Ya, besar 7, sehingga tandanya lebih kecil. 3/5 lebih kecil dari 7/5. Yang kedua, penyebutnya sama-sama 7. Kalian membandingkan yang pembilang saja. 8 dengan 6 besar mana? Ya, tandanya lebih besar. 8/7 lebih besar 6/7. Yang kedua, jika pembilangnya yang sama. Nah, yang perlu dibandingkan adalah nilai penyebutnya. Ingat, semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil pecahannya. Nah, pembilangnya sama-sama 4. Yang penyebutnya 8 dan 11. Ingat, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Sehingga tandanya lebih besar. 4/8 lebih besar dari 4/11. Yang kedua, 2/6 dan 2/4. Pembilangnya sama-sama 2. Kalian membandingkan penyebutnya saja. Ingat, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Sehingga tandanya adalah, semakin kecil. Maksudnya 2/6 itu lebih kecil dari 2/4. Yang ketiga, jika pembilang dan penyebutnya berbeda nih, kalian bisa menggunakan cara kali silang. A kali D, C kali B, per B kali D. Nah, seperti ini. Nah, contohnya 4/7 dan 5/8. Kalian bisa menggunakan kali silang. 4/8 adalah ini. 7/5 ini. Dan penyebutnya 7 kali 8. Nih, 7 kali 8 lagi ini. Hasilnya 4 kali 8 adalah 32. 7 kali 5 adalah 35, dan penyebutnya 7 kali 8 adalah 56. Sehingga penyebutnya sudah sama nih, kalian sudah bisa membandingkan. Bandingkan pembilangnya. Besar yang mana? Ya, besar yang 35/56. Sehingga di sini tandanya
lebih kecil. 4/7 lebih kecil dari 5/8. Selanjutnya 3/5 dan 2/6. Kalian bisa kali silang. 3 kali 6 adalah 18, 2 kali 5 adalah 10, penyebutnya 5 kali 6 adalah 30. Kalian sudah bisa membandingkan, tandanya adalah lebih besar, sehingga 3/5 itu lebih besar dari 2/6. Selanjutnya ada desimal, persen, dan permil. Yang pertama, desimal itu angka desimal ditandai dengan penggunaan tanda koma, seperti ini. Contohnya, 4/5 akan dijadikan menjadi desimal. Nah, kalian perhatikan penyebutnya. Di sini adalah 5. Nah, karena di sini satuan, maka kamu harus mengubah menjadi 10. 5 kali berapa hasilnya 10? 5 kali 2, Bu. Oke, kalau penyebutnya dikali 2, berarti pembilangnya juga harus dikali 2. 4 dikali 2 adalah 8. 5 kali 2 adalah 10, sehingga hasilnya 8 dibagi 10 adalah 0,8. Kemudian 17/25. Di sini penyebutnya puluhan, Bu. Berarti kamu harus mencari nilai ratusannya, 100. 25 kali berapa hasilnya 100? Ya, dikali 4. Kalau penyebutnya dikali 4, berarti pembilangnya juga harus dikali 4. 17 kali 4 adalah 68. 25 dikali 4 adalah 100, sehingga 68 dibagi 100, nilainya desimalnya adalah 0,68. 2/125 itu nilai desimalnya berapa? Ya, dicari 125 dikali berapa yang hasilnya 1000, atau 1000 dibagi 125 adalah 8. Sehingga penyebutnya kali 8, pembilangnya juga harus kali 8. 16/1000 adalah 0,016. Yang kedua ada persen. Angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 100. Bisa dinyatakan dengan simbol persen. Di sini kalian sudah tidak asing lagi dengan simbol persen ini ya. Contohnya, 3/5 akan dijadikan persen. Nah, kalian perhatikan penyebutnya 5. Kalau persen tadi kan simbolnya menunjukkan angka 100 ya, per 100. Jadi kamu harus mencari 5 kali berapa hasilnya 100. Oke, 5 kali 20. Penyebutnya dikali 20, pembilangnya juga harus dikali 20. 3 kali 20 adalah 60, 5 kali 20 adalah 100. Sehingga 60 dibagi 100 adalah 60%. Contoh 2, 6/8 itu persennya berapa ya? Nah, di sini 8. Kamu harus mencari 8 kali berapa hasilnya 100, atau 100 dibagi 8 itu adalah 12,5. Penyebutnya dikali 12,5, pembilangnya juga harus dikali 12,5. 6 dikali 12,5 adalah 62,5. Per 8 kali 12,5 adalah 100. Sehingga nilai desimalnya adalah nilai persennya adalah 62,5%. Kemudian contoh yang ketiga, coba diamati. Nah, nilai persen dari 8/10 adalah 80%. Selanjutnya ada permil. Permil itu angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 1000. Kalau tadi persen adalah 100, kalau permil adalah 1000. Bisa dinyatakan dengan simbol seperti ini. Contohnya, 3/125 itu nilai permilnya berapa? Nah, penyebutnya kita lihat, jadikan 1000 dulu. 125 dikali 8 adalah 1000. Kalau penyebutnya dikali 8, maka pembilangnya juga harus dikali 8. 3 dikali 8 adalah 24. Sehingga nilai permil dari 3/125 adalah 24 permil. Contoh yang kedua, 4/8. Nah, 8 di sini harus dijadikan penyebutnya 1000 dulu.
Nah, 8 dikali 125 adalah 1000. Maaf, di sini Bu Rosi salah ketik kurang 01. Di sini penyebutnya harusnya 1000 ya. Dan yang pembilangnya 4 dikali 125 adalah 500. Sehingga nilainya adalah 500 per mil. 9 per 5 itu 9 per 25 itu 25 dikali 40 sama dengan 1000. Penyebutnya dikali 40, pembilangnya juga harus dikali 40. Sehingga 9 dikali 40 adalah 360. Dan nilai per milnya adalah 360 per mil. Selanjutnya, operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan di sini ada penjumlahan dan pengurangan, dan perkalian, kemudian pembagian. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika pecahan-pecahan yang dioperasikan itu memiliki penyebut yang sama. Kalau belum sama, berarti harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, langkah-langkahnya menyamakan penyebutnya, kemudian menghitung pembilangnya, dan mengoperasikannya. Bisa juga dilakukan dengan mengalihkan silang kedua pecahan tersebut seperti tadi. A per B plus minus C per D sama dengan AD plus minus BC per B kali D. Contohnya, 6 per 8 ditambah 1 per 8 dikurangi 2 per 8. Nah, ini gampang sekali nih, penyebutnya sudah sama semuanya, sehingga kalian hanya menjumlahkan pembilangnya. 6 ditambah 1 adalah 7, 7 dikurangi 2 adalah 5, sehingga hasilnya 5 per 8. Contoh selanjutnya, 3 per 7 ditambah 2 per 3 sama dengan, nah ini penyebutnya beda. Kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara kali silang. 3 dikali 3, 7 dikali 2 per 7 dikali 3. Hasilnya 9 plus 14 per 21. 9 ditambah 14 adalah 23 per 21. Kemudian, tentukan hasil 4, 2 per 4 ditambah 2, 3 per 5. Nah, cara satu nih, kalian harus, yang bilangan utuh 4 dan 2 itu bisa dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian baru pecahannya ini disamakan penyebutnya. 4 per 2 dikali, di sini ya, 2 per 4 ditambah 3 per 5, sehingga 6. 4 ditambah 2 itu 6, dan ini dikalikan silang. 2 kali 5 ditambah 4 kali 3 per 4 kali 5. Sehingga jawabannya 6, 2 kali 5 adalah 10, ditambah 4 kali 3 adalah 12 per 20. Kemudian hasilnya adalah 6. 10 ditambah 12 adalah 22 per 20. Di sini disederhanakan dulu. 22 per 20 itu sama-sama dibagi 2 menjadi 11 per 10. Nah, di sini dibagi itu masih ada 1 per 10. Jadi di sini 6 ditambah 1 adalah 7, 1 per 10. Tentukan hasil dari 3, 2 per 4 dikurangi 1, 1 per 5. Nah, cara 2 yaitu dengan penyebut dikali bilangan ini, kemudian ditambah pembilangnya. Sehingga 4 dikali 3 adalah 12, ditambah 2 adalah 14 per 4. Dan ini negatif, 5 kali 1 adalah 5, ditambah 1 adalah 6 per 5. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian menyamakan penyebutnya 4 dan 5. Sehingga kali silang 14 dikali 5 dikurangi 4 dikali 6 per 4 kali 5. Hasilnya adalah 70 min 24 per 20. Hasilnya 46 per 20 sama dengan 2. Ini diporogabet seperti biasa, kemudian 2, 6 per 20.
Kemudian ada operasi hitung pecahan, yaitu perkalian dan pembagian. Ini nomor 2. Perkalian terlebih dahulu, yaitu pecahan dapat dilakukan dengan langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya 4/9 dikali 3/7. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 dikali 3 adalah 12, 9 kali 7 adalah 64. Contohnya lagi, 2, 1/4 dikali 3, 1/5 harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 4 dikali 2, 8, ditambah 1 adalah 9/4, dikali 5 kali 3 adalah 15, ditambah 1 adalah 16/5. Kemudian kalian bisa mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya 144 dibagi 20 adalah 74/20. Kemudian yang pembagian, pecahan dapat dilakukan dengan mengubah tanda bagi menjadi kali. Syaratnya pecahan kedua dibalik. Jadi tandanya nanti ketika pembagian ini bisa menjadi kali. Caranya dibalik. 3/4 dibagi 2/5 sama dengan 3/4 dikali yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Nih, 2/5 menjadi 5/2. Kemudian dikali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 kali 5 adalah 15, 4 dikali 2 adalah 8. Sehingga di paragraf B dibagi hasilnya 1, 7/8. Contoh selanjutnya, 2, 3/4 dibagi 1, 2/5. Ini dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi, 4 kali 2, 8, ditambah 3 adalah 11/4. 5 dikali 1, 5, ditambah 2 adalah 7/2. Ini syaratnya harus dibalik jika tandanya berubah menjadi kali. 11/4 dikali 2/7. Kemudian 11 kali 2 adalah 22 dan 4 dikali 7 adalah 28. Sampai sini paham ya? Nah, untuk mengevaluasi kepahaman kalian terhadap apa yang Bu Rosi sampaikan, silakan buka LKS kalian halaman 16, kerjakan soal nomor 1 dan 2. Kerjakan di buku tulis. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Rosi sampaikan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.